kenapa saya mau nangis gitu ya. Kita senyum lagi ya, 1, 2, 3. Sis ya, baik. Ya nanti saya akan berbagi juga sedikit sharing selama saya mendampingi suami saya saat menjalani KB. Dan hari ini suami saya tampaknya sudah melihat saya juga. Saya ada di tengah-tengah sekalian. Dan tampaknya suami saya juga tersenyum karena insya Allah mudah-mudahan apa yang saya alami bersama suami saya akan menjadi manfaat baik buat Bapak Ibu sekalian dan saya. Amin. Bahagia di sana ya Pak? Iya. Mohon izin ya Bapak Ibu sekalian untuk waktunya nanti tolong diingatkan kalau saya kebanyakan ngomong. Hari ini kita mau bahas apa? Ini ya. Dibantu aja kan Pak? Oke, hari ini kita mau bicara ini. Sepakat ya? Siapa yang masih ragu-ragu untuk ini? Sudah merasa berguna? Oh ya benar. Bapak Ibu ada di sini, itu sudah berguna buat rumah sakit. Bapak Ibu hadir di sini hari ini di sini. Teman-teman Bapak Ibu lihat Bapak Ibu datang, itu juga artinya Bapak Ibu sudah berguna. Saya bicara di depan sini melihat Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nggak datang berarti kan Bapak Ibu kan sudah berguna buat saya ya. Baik, jadi pastikan kita berguna. Baik, pertanyaan saya sekarang ini. Siapa yang mau jawab? Dari sana dulu. Tunjuk sana? Tunjuk sana, syaratnya jawabnya. Oke. Ibu merasa bahagia? Bersyukur, masih selalu. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah. Baik, siapa lagi yang bahagia? Kenapa Bu bahagia Bu? Masih bersyukur. Suami saat ini dirawat dan masih bersama. Masih bahagia nggak Pak? Kenapa bahagia? Ya karena masih bisa menghirup udara segar. Masya Allah, tiap hari bangun pagi, hirup udara segar. Masya Allah, bahagia selalu. Ya cumanya itu. Ada cumanya, kenapa Pak? Kalau di sini beli jadi itu tensinya masih tinggi terus. Baik, tadi sudah dijelaskan sama dokter gigi ya, kenapa kalau habis saja ternyata tensinya tinggi, gulanya naik atau ngedrop gitu ya, sudah dijelasin. Tapi tadi dokter gigi juga jawab, ketika pendamping dan pasien menjalani semua ini dengan optimis dan semangat, maka terjadi. Kuncinya itu ya Pak ya. Kuncinya itu. Udah panas dilakoni. Cakep. Dinikmati, disyukuri, dijalani. Cakep. Cuma itu. Oh cuma itu. Tak kira pantun Pak. Baik, bahagiakah Anda? Ternyata Bapak Ibu sekalian di sini sudah bahagia semua. Terus saya mau bertanya, ingin membuat Bapak Ibu lebih bahagia lagi dan lebih bahagia. Ayo. Berbagai ilmu. Ayo, baik. Ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa Bapak Ibu ada sakat? Kenapa pasangan Bapak Ibu sakat? Aku ada. Tanpa Bapak Ibu sekalian, dokter gigi mau merawat siapa? Bu Turyani mau merawat siapa? Betapa pentingnya Anda buat kami di rumah sakit. Ya kan? Bapak Ibu bisa bantu kami kan tidak pada saat sakit aja kan? Pentingnya Anda buat kami. Aku diinginkan kehidupan ini. Ya kalau nggak ada Bapak Ibu sekalian, mana ada paguyuban sayang Dinda. Dengar? Ya? Buat di room sengaja hadir di sini. Dokter gigi yang pasalnya banyak banget sengaja hadir di sempat-sempatnya di sini. Saya hari ini ada pasien, saya bilang sebentar, jam 9 sampai jam 12 saya untuk paguyuban. Bapak Ibu mau tunggu sebentar? Mau.
cinta itu. Cara Tuhan mencintai kita beda-beda. Ada yang memberikan kebahagiaan, yang terbaik. Tapi kadang-kadang Tuhan juga memberikan dengan ujian. Yang seolah-olah mari ini, kapan nanti, kapan orang ngobrol mani, kapan orang yang ngudunin hadir. Nah, jika pernah jawab apa baik Bu? Iya, setuju. Jawab apa ya? Baik. Jadi ternyata cara Tuhan mencintai kita. Kenapa? Ternyata ketika kita sakit, kita lebih banyak kita yang disukai Tuhan berdoa. Berdoa kita lebih banyak, lebih kencang, ibadah kita lebih banyak, sedekah kita lebih banyak, berbuat baik kita lebih banyak. Tuhan suka kan? Ternyata benar ya, kita sedang mencintai Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini ada yang gak semangat, ngapa umri kena nggak pernah cuci darah, nggak bisa ngapa-ngapa. Gitu. Ya, ternyata hari ini kita harus belajar bahwa cara Tuhan mencintai kita. Kita jadi lebih sering berkata lembut dengan pasangan kita. Kita jadi kurang marah-marah gitu ya. Oh, masih ada. Kayaknya ada yang mau curhat nih terkait pasangan yang galak. Kayaknya saya bagus kasih mic ya. Yang mau ngomong dulu yang mana nih ya? Ibu dulu kayaknya. Silakan Bu. Terima kasih. Terima kasih Dok. Mangga. Terima kasih Dok atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan nama saya Valutri, saya pendamping Bapak Nurson sudah hadir selama 1 tahun ini. Mohon maaf di sini saya agak curcol ya Dok. Boleh. Ya. Oh iya, sejauh ini yang saya ketahui, saya kan juga sudah pernah mendampingi almarhum ibu diabetesi, bapak ini suami juga diabetesi ya Dok. Tapi setelah hadir kok ini kadang apa ya, up and down gitu loh Dok. Ada apa ya, sensi gitu Dok, baper gitu ya. Di satu sisi saya kan emosinya lebih lepasin. Di satu sisi saya kan ingin berusaha, saya ikhlas merawat suami saya, mendampingi suami saya dengan segala kemampuan saya. Tapi saya kan juga merasa sakit hati Dok. Kalau sekiranya kata-kata suami saya itu mungkin terdengar intonasinya keras atau bagaimana Dok. Soalnya saya dari kecil kan saya tidak pernah diberlakukan seperti itu dengan orang tua saya Dok. Ya, saya mohon penguatannya Dok. Ya berusaha sabar tapi iya. Sering baper Dok. Baik. Terima kasih Dok. Aku sudah belum. Pak, sekarang Bapak mau curcol sama saya ya? So sweet banget. Saya cium butuhnya aja deh. Baik, kayaknya curhatannya ini bukan cuma Bapak Lutfi deh. Pasangan yang lain juga pernah merasakan itu ya. Kumus gitu ya. Kumus ini. Kamu lagi ngurusi anak daripada baik, pengen dia kan ya. Saya ngerti di mana apa ya gue ya. Sampai Tapi yang nuwun sewu bapak ibu nggih. Iya. Sewu. Nek kula kan ngurmati anak sambung dan iki nek panjenengan sami bojo kali bojo nggih sing sabar sing kula niku anak sambung. Sanes anak asli dari tahun 2011.
Adik masuk Banyumas 2013 sampai sekarang ini kok betul jadi ibu nakal. Larangnya gampang kesu. Oke. Baik. Esnya campur tekan maningnya. Baik, saya ingin mendengarkan dari suaminya Bu Panti. Diberi waktu ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bu, terkadang kalau kurang menuruti, kadang saya emosi gitu Bu. Itu baik. Iya, itu aja Bu yang saya sampaikan. Sebetulnya itu ya. Iya. Ada lagi rasa yang ada di hati Bapak tuh. Terkait dengan Bapak saat ini sudah punya gangguan pada ginjal. Gangguan ginjal sih nggak ada apa-apa Bu ya. Maksudnya bukan di ginjal Bapak, di perasaannya Bapak terhadap istri, anak-anak, dalam keluarga. Kalau ya Saya nggak menurut apa yang saya mau. Kadang-kadang suka emosi itu aja. Bapak faktor resikonya apa? Gula atau hipertensi? Gula sudah 14 tahun saya jadi Sudah pasien 14 tahun. Rumah Sakit Banyumas sudah 14 tahun. Baik. Emosi kita dengan penyakit gula kira-kira terhubung nggak ya? Ada hubungannya nggak? Emosi kita sama gula darah kita itu ada hubungannya nggak? Ada ya? Maksudnya? Apalagi para dialis ini, bakal melakukan hemodialisis kan terkadang darah itu bukan darah pribadi kita sendiri, darah bercampur dengan darah orang lain meskipun masih dalam satu naungan golongan yang sama. Itu salah satu faktor mungkin dari pengamatan kami, khususnya istri saya sendiri pasien selaku pasien HIV. Mungkin ada teman istilahnya karena darahnya udah bercampur dengan darah orang lain. Waktu saya dokter gigi malah di sini. Jangan-jangan yang bikin marah-marah nih gara-gara dua orang lain masuk. Mana ini ya? Baiklah. Dan nanti yang menguruskan biar dokter aja lah ya masalah darah ya. Saya nggak bicara masalah darah, tapi saya bicara tentang masalah emosi. Karena tadi Bapak Ibu udah sepakat katanya bahagia semua. Tapi ketika bahagia itu Bapak campur adukan dengan rasa emosi negatif, marah, jengkel, kesel, gemes gitu ya. Hati-hati. Semuanya emosi kita itu sangat terhubung dengan penyakit yang ada di dunia. Hipertensi, gula darah, ya pasti. Jadi kalau seringnya kita kan selalu hubungan selalu dengan makanan saja ya. Ya. Sebetulnya paling dekat itu dengan emosi. Coba, Bapak Ibu saat ini dikit utang. Yang di sebelah sini saya kasih kopi 3 gelas. Tensinya tetap naik yang sebelah mana? Yang mikir utang apa yang minum kopi 3 gelas? Benar ya? Ternyata emosi lebih cepat mempengaruhi tensi dan gula darah ketimbang minuman. Bukan berarti tidak mempengaruhi, tetap mempengaruhi, tapi kalau cepat dengan emosi. Baik, Bapak Ibu sekalian, kelas. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, yang sering bikin kita nggak bisa tersenyum itu ini. Semua yang kita anggap berat dalam hidup, dan kita mengatakan, ya, aku mau gimana lagi? Termasuk penyakit kita, pasangan kita, ya, keterbatasan diri kita, senyumnya aneh. Padahal senyum itu tadi Bapak Ibu sepakat katanya bikin ceria, bikin semangat. Kata dokter gigi malah bisa bikin pemulihan HD itu menjadi lebih. Masalahnya beban-beban ini. Emang nggak boleh manusia punya beban hidup? Boleh. Cuma masalahnya gimana beban hidup ini membuat kita tetap bisa jalan terus, tetap terus. Begitu kan? Yuk, kita buka
makanya kondisi ini bisa mempengaruhi diri kita. Bahkan pasangan kita, ketika Bapak Ibu sekalian marah, sebetulnya sedang terjadi apa? Pemborosan. Cobalah, Bapak teriak deh nama istrinya dengan gemes. Nama istrinya siapa, Pak? Dan teriak apa? Kamu gemes, Pak. Oh, nggak pernah marah. Keren banget. Pak, coba sebut. Nggak pernah ya, Pak. Alhamdulillah. Bapak juga sebut nama pasangannya tadi. Nama doanya. Ya, ternyata ketika kita marah, misalnya manggil Mas, gitu ya, dengan Mas. Ternyata apa yang terjadi di otot-otot wajah kita? Pertama, mata kita melotot. Butuh energi besar ya? Tensinya bisa mudah? Gula darah mudah? Itu baru dari mata. Belum kamu manggil Mas, gitu, mulutnya muncul. Butuh energi ekstra. Belum tangannya maju, ya urung baru pun dadanya langsung keringat dingin. Inilah dikatakan marah bikin pemborosan. Kalau kita memang hadirnya seminggu 2 kali, kita harus tetap fit pada saat hadir. Pastikan kita dalam kondisi fit, berarti mulai berlatih buat pendamping maupun yang akan datang. Marah adalah gejala lupa bahwa kita adalah manusia ya. Mulai. Ya kan? Kita punya ilmu banyak, yang lulusan SMA, S1, S2, S3 ada. Tapi kalau lagi marah ilmunya nggak kepake semua. Bahkan kita punya ilmu yang lain, ya, ilmu agama, ya, dan kita punya prestasi yang banyak. Tapi kalau marah semuanya nggak kepake. Baik. Jadi betapa marah membutuhkan latihan untuk mengelola. Bapak Ibu sekalian, mau nggak latihan? Mau latihan dengan saya? Benar? Baik. Saya mau kasih tahu. Jiwa manusia itu jauh lebih dari luas dari benda yang ada di sana. Pernah nggak ke Pantai Cilacap? Pernah? Pernah jalan-jalan semua ke sana? Dulu guys, ke Guyuban. Sekali-kali dong kita jalan-jalan, ya. Oke, kalau yang tadi ya, spirituasi ya. Kapan-kapan kita jalan-jalan ya. Betul ya deh yang ngurusin. Untuk membuktikan bahwa di laut itu kadang-kadang di Cilacap itu ada kapal. Bawa apa? Batu bara ya. Bawa pasir. Baik kan? Tetapi laut itu ternyata sangat kuat. Kapal segede itu, lautnya tetap kuat. Baik. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ada di pinggir pantai, ambil kecil-kecil, terus lempar ke lautnya. Klik. Gimana? Apa yang terjadi di laut itu? Cepluk gitu ya. Baik. Ternyata laut itu ketika kita lempar dengan kerikil, dia cuma cepluk. Padahal menurut para ahli, ya menurut para ahli, manusia itu sebetulnya lebih luas dan lebih tenang dari samudra. Jadi kalau cuma masalah disinggung sedikit sama pasangan, dipelototin sedikit sama pasangan, ya orang usah macet lu. Teorinya katanya begini katanya, ya. Makanya kita latihan. Saya boleh minta aqua nggak sih? Enggak aku. Dua ya, yang satu kosong, yang satu masih ada di sini. Saya mau ngajarin Bapak Ibu sekalian, karena saya juga berlatih itu saat bersama suami saya dan sampai sekarang. Karena sekarang saya sendiri merawat anak. Baik, menurut saya ini pelajaran yang terus harus kita latih. Bapak Ibu sekalian, mau lihat sini. Saya tidak sedang sulap.
Psikolog atau pesulap itu. Ya, tolong fokus semua ke sini ya. Baik. Saya mau menggambarkan emosi Bapak Ibu sekalian sangat berpengaruh pada kesehatan. Nih, sebetulnya di dalam hidup kita banyak sekali hal-hal kecil, sederhana, yang sering tidak kita tuntaskan. Jangan kasih, jangan janji. Ya wis aku menunggu. 9. Keep salad bertahun-tahun. Itu seperti ini. Seperti ini. Ya. Ini hati kita, ini jiwa kita. Setiap hari kita tumpahkan. Kene terus sih. Kene aja. Priwesi ya. Sampai suatu hari kita tidak sadar bahwa ternyata kondisi batin kita sudah. Apa yang bikin kita marah, meledak-ledak, ya, sampai banting-banting, sampai luar rumah, sampai meninggalkan pasangan, ya, dan mencari pasangan yang lain. Enggak deh, jangan, ya. Ini titipan Gusti Allah nih, ya. Jangan sampai diganti yang lain, ya. Baik. Nah, ketika sudah penuh seperti ini, kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, minta ya, nanti minta lagi makan itu. Jadi, yang bikin kita meledak-ledak itu bukan karena masalah itu yang datang, tapi karena kebaikan ini, Bapak Ibu terus saja masukin ini sampai akhirnya. Dan kita lebih sering mempermasalahkan masalah yang datang saat ini. Bukan cara kita menyelesaikan emosi kita setiap hari. Begitu kan? Jadi kadang-kadang masalahnya apa sih bisa bertengkar? Masalahnya apa sih sampai nggak mau berangkat lagi HD? Masalahnya apa sih nggak mau minum obat lagi? Masalahnya apa nggak mau periksa ini, nggak mau periksa itu, nggak mau kontrol dan sebagainya? Masalahnya bukan yang di depan ibu, tapi jangan-jangan kondisi yang penuh ini yang menyebabkan Bapak Ibu merasa tidak nyaman. Seperti tadi suaminya Bu Palupi, saya tidak dihargai, itu saya orang dimanuti, saya jengkel. Masalahnya bukan di sekedar tidak dituruti. Jangan-jangan Bapak punya hal-hal kecil yang selama ini memang Bapak tidak pernah selesaikan sampai ini. Jadi apa yang harus dilakukan saat ini, Bapak Ibu? Berbagilah. Jika ada sesuatu, berbagilah. Carilah gelas yang kosong, carilah tempat yang kosong. Sehingga kalau tidak kita segini lah isinya, ya. Jadi kalau ada sesuatu lagi, orang juga, orang jengkel lo hati-hati, dan sini tinggi, nanti gula darahnya bisa tinggi, ya. Kayaknya make up money, bagi lagi pada orang jauh, Bapak Ibu. Saya sarankan Bapak Ibu berbagilah dengan pasangan, jangan pasangan orang lain. Enggak dong, tapi pasangan. Atau dengan ahli. Baik Bapak Ibu, di rumah sakit Banyumas ini ada psikolog 4, ya. Psikolog klinis 4. Bapak Ibu boleh jika membutuhkan ahli, Bapak Ibu dilayani untuk mengajukan, ya. Baik. Nah, sudah tahu ya fungsinya marah? Jadi akan berlatih ya kita ya. Setiap ada endapan, jangan ditumpuk, jangan dikit, bagi dituknak, dan aja belum. Sepakat? Apa? Oh, karena gimana? Kayaknya Bu Panti sama Bapak setelah ini ketemu saya di ruang konseling ya. Gitu aja deh, ya Pak ya. Ya baik. Apalagi Bapak sudah menderita gula itu 10 tahun ya Pak? Hah? 14 tahun. Pasti banyak hal yang selama ini Bapak rasakan. Bapak endapkan. Ya, sampai setiap penolakan ibu atau putra putri, Bapak mengatakan orang lain, bukan masalah orang. Saya percaya ibu sampai mendampingi Bapak sampai hari ini, si ibu adalah istri yang paling mahal. Tuh, Bapak udah mulai wajahnya kayak ingin surhat. Baik, Bapak kapan-kapan ketemu dengan saya.
berapa? Baru 4 tahun aja udah sesetia ini loh, ya kan? Masya Allah, ya Pak ya? Aja hilang-hilangnya sampai 4 tahun. 4 tahun itu luar biasa. Itu betul. Makanya Bapak bisa kayak gini? Oke, kita foto bareng pakai sarung dulu ya. Slide. Waktunya ya Mas. Kecewa. Siapa yang pernah kecewa minggu ini? Minggu ini ada yang kecewa? Minggu kemarin? Setiap minggu. Baik. Baik. Kita sebetulnya nggak pernah kecewa pada siapapun dan kepada apapun, Bapak Ibu sekalian. Kita nggak pernah kecewa. Tapi sebetulnya apa? Kita hanya punya harapan yang lebih tinggi dari apa yang bisa dilakukan orang lain. Kudune wis tak tunggu, wis tak dampingi pirang-pirang tahun ya kudu. Dongane, ya kan? Ternyata kita bikin harapan terlalu tinggi dari apa yang bisa pasangan kita lakukan. Gitu kan? Yang buat sedang hadeh juga bilang gitu. Kudunya mau lebih lama kayak gini ya pasangan kan kudunya ngerti. Sudah ngerasa kita kayak mana? Berarti antara Anda dan dia, antara dia dan Anda pernah punya harapan yang lebih dari apa yang bisa dilakukan. Kalau boleh jujur nih, kita sudah melakukan segalanya kan buat dia kan? Pastilah. Ya kan? Saya jadi ingat suami saya pernah mengatakan, aku nggak bisa ngerasain betapa sakitnya. Saya bilang, ya kalau bisa saya jangan ngerasain sakitnya. Tapi saya siap di samping kamu sampai kapanpun, gitu kan? Dan saya 2 minggu ada di sisi dia saat dia kena COVID. Kata petugas COVID, ICU, ibu nggak boleh masuk ke dalam. Ini pasien, ini ruang ini khusus ICU COVID. Ibu di luar nanti ketularan. Lah, mesti saya udah ketularan. Kalau saya selalu bersama dia, walaupun saya nggak usah di PCR antigen, saya pasti positif. Dan saya ingin mendampingi dia apapun yang terjadi di sana. Saya di dalam, tidur di bawah. Karena nggak ada kasur, buat menunggu pasien. Karena memang nggak boleh ditunggu. Iya kan? Sampai akhirnya 2 minggu dia bersama saya membaik. Pada hari Minggu dia meninggalkan saya. Saya percaya dia bahagia bersama saya di akhir hidup. Saya pun merasa bahagia bisa mendampingi dia di akhir aja. Bahkan saya bisa menuntun dia membaca lafaz Allah. Itulah sosok istri soleha. Saya cuma mau cerita tentang kecewa. Pasti ada. Tapi mulailah Bapak Ibu belajar untuk membuat target harapan pada pasangan kita. Ajak kedua, sing mengampuni dia. Karena kita juga punya kekuatan. Ini Bupa Lupi malah jirit-jiritan banget. Gemes kok, ya. Baik Bapak Ibu sekalian, semuanya butuh berlatih. Bagaimana mengelola marah? Sebelum marah pikirkan, kita orang yang cerdas. Kita orang yang punya ilmu, kita punya ilmu agama kita. Jadi sebelum marah, hentikan 3 detik, berpikir ulang untuk melepaskan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak baik pada pasangan kita. Karena pasti kata-kata yang tidak baik pada pasangan kita itu mantulnya ke kita lagi perih kalau lihat dia nangis. Betul? Iya. Baik. Stop untuk kemarahan, stop untuk kecewa. Baik, slide. Jadi, ke bawah saya. Kita punya wewenang Bapak Ibu sekalian. Kita punya wewenang, kita punya kuasa, kita punya kendali. Kita yang pegang remote-nya.
menyita waktu kita, nyita energi kita. Bayangkan Bapak Ibu, Tuhan terima kasih waktu saya 4 bulan bersama pasangan saat hadir. Sekarang beliau sudah ada di tempat yang lebih baik daripada saya. Betapa saya merasa masih butuh dan ingin bersama beliau. Waktu itu cuma sebentar. Bagaimana mungkin kita sia-siakan waktu kita untuk hal yang tidak baik pada pasangan? Entah kapan saya, penjenengan, atau pasien-pasien yang di ruang hadir sana pasti akan kembali lagi. Tidak harus sakit dulu, kadang dari yang sehat. Tidak dari yang tua dulu, kadang bisa dari yang muda. Bisa saya duluan, bisa Anda duluan. Tapi bagaimana mungkin tinggalkanlah kenangan yang manis saat akhir-akhir ini kita nggak tahu apa-apa. Itu masih sore. Tapi hari ini jangan marah, jangan kecewa sama dia. Tapi kita nggak tahu. Baik, ya. Betapa kita mulai belajar menghargai waktu kita bersama dengan pasangan, dengan keluarga. Seindah-indahnya, semanis-manisnya, so-soft sweet-nya. Sekarang saya pun masih sering mencari foto-foto kenangan saya bersama suami saya. Satu yang saya tidak temukan, video bersama dia. Saya cuma pengen dengar suaranya. Apa ya? Ini masih jelas sih. Cuma saya nggak punya video. Mungkin itu Tuhan menginginkan itu untuk saya supaya tidak saya tergila-gila pada hal yang seperti itu. Wis, cukup lihat fotonya saja, saya sudah dapat. Bapak sekalian, kita punya kewenangan, lakukanlah itu hari ini, berlakulah mulai hari ini, karena itu menyangkut kesehatan kita dan pasangan dan keluarga. Baik? Nah nih, yang sering terjadi, yang sering dikonsulin dokter gigi, akhirnya pasien-pasien HD yang dikonsulkan ke saya ke klinik psikologi, itu yang bermasalah bukan hanya pasiennya, kadang-kadang keluarganya, penunggu pasiennya merasa depresi karena tadi itu ingin marah, kecewa, ya, cemburu, ada cemburu juga. Tadi nggak marah, tapi ada cemburu. Baik. Masih ada yang cemburu bukan? Baik, ada kondisi seperti ini Bapak Ibu, hati-hati, waspadalah. Jika kita tidak mampu mengelola rasa emosi kita tadi, maka bisa ada kondisi yang membuat kita menjadi depresi. Apa yang depresinya? Ya, kehilangan minat apapun. Orang seneng nonton TV, orang seneng duduk bersama sama pasangan, ya. Kesenangan menurun, ya. Tidak berpengharapan, mau apa konkretnya nih, mau apa hadir, ya, mau ngentek-ngentek rambut tutup, biaya tuh, kayak gitu ya, mudah tersinggung. Semangat turun, kelelahan, ya, dan ada beberapa sampai pada pikiran untuk mengakhiri itu. Mudah-mudahan tidak terjadi pada kita. Ya, baik. Ada lagi selain depresi adalah kondisi cemas, takut, mudah terkejut, was-was, gangguan tidur, ya, jadi susah tidur, kurang konsentrasi. Kurang tidur ya. Baik. Oke. Kira-kira kalau pasangan kita yang saat ini sedang hadir dia mengalami kondisi was-was atau cemas, itu sangat wajar. Karena tadi sudah dijelaskan sama dokter gigi ya, betapa kondisi perawatan menggunakan hal-hal yang kadang-kadang bikin resiko, dan wajar kalau pasien-pasien kemudian merasa cemas. Apa yang biasanya Bapak Ibu lakukan ketika pasangannya sedang cemas? Menghibur, kedem-kedemi, apa lagi? Menenangkan, apa lagi? Hah? Sampai senang, apa lagi? Apa? Menyerulah. Baik. Baik, ternyata yang bisa menenangkan saat seseorang sedang cemas itu adalah yang paling efektif. Mau tahu rahasianya? Sentuhan fisik. Bagus. Enggak bagus. Ya. Mungkin karena tidak terbiasa. Ya. Karena siapapun kita tuh seperti anak kecil.
udah besok jadwal tadi ya Ma. Nah, apa mau dibawain sama apa? Iku nek pasien ini wis duwe pasangan dan nek pasien ini jam Kakak jadi kulur, jadi kakak Bayu ya kan? Semua bisa memberikan pelukan hangat ya. Semakin kita bersentuh dengan fisik seperti ini, muhrim loh ya, bukan yang muhrim ya. Maka sebetulnya itu memberikan efek bisa mengurangi kecemasan. Ya. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mulai praktekkan pada pasangan di rumah, pada anak-anak di rumah yang mengalami kecemasan. Anak-anak saya juga mengalami kecemasan ketika ayahnya mulai kritis, mereka mengalami kecemasan, papa tertolong banget. Saya kan memberikan peluang. Dan itu mengurangi. Sampai sekarang anak-anak saya alhamdulillah mereka tumbuh jadi anak-anak yang kuat. Setiap minggu kami masih datang ke makam suami untuk memberikan semangat pada anak saya. Papamu baik-baik saja dia. Kita yang tadi gak baik-baik aja ya. Ya, ujian kita masih banyak di dunia ini. Kalau udah semua di sana udah tenang, dipaku Tuhan ya, disayang Tuhan. Kita yang masih berjuang untuk disayang Tuhan. Begitu Bapak Ibu sekalian, berikan sentuhan fisik, berikan pelukan, ciuman boleh. Jadi bukan lagi kebanyakan ngomong. Oh lagi cemas disumpahin. Tenang ya, pasti mari, semangat, baca-baca kue. Itu teorinya. Jadi ketika dia cemas, ketika dia marah, bukan nasihat atau kata-kata bijak. Ingat, pasangan kita dalam kondisi yang berat, sama beratnya. Jadi saat itu yang dibutuhkan adalah pelukan. Sebagai tanda kita menerima dia apa adanya. Serat masih ada nggak? Baik, teman-teman sekalian. Yuk sekarang ambil angkat tangan kanannya, tangan kanan semuanya. Baik, sadar penuh kita fokus ke selai saya. Letakkan tangan kanan kita di dada kita sebelah kiri. Baik, tarik nafas dalam. Hembuskan pelan. Sekali lagi, tarik nafas dalam. Hembuskan pelan. Tarik nafas lagi pelan. Sambil katupkan mata Bapak Ibu sekalian. Oke, atur nafas. Saya ingin mengatakan kata-kata yang ini saya tujukan pada diri saya, juga untuk teman-teman sekalian. Mari kita dengarkan. Atur nafas baik. Sentuh tubuh kita dengan tangan kanan kita. Teman-teman, saya percaya walaupun dalam tahun-tahun kegelapan, Tuhan sedang menjadikan kita untuk suatu tujuan yang kita tidak pernah tahu. Tapi suatu hari nanti saya akan tahu. Dan saya bahagia karena saya berguna dalam hidup ini. Saya berguna. Itu alasan saya menjadi bahagia hari ini dan selamanya. Tarik nafas dalam, hembuskan lembut. Baik, buka mata kita. Baik, demikian Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya hadir di sini. Mudah-mudahan yang sedikit saya berikan ini untuk Bapak Ibu sekalian bisa bermanfaat, menyemangati diri kita dan pasangan kita dan juga keluarga kita. Berjuang tanpa akhir Bapak Ibu sekalian, sampai nanti Bapak Ibu merasa bahagia dan berguna dalam hidup. Terima kasih, saya ingin semangatnya dengan tepuk tangan yang paling keras. Keras lagi. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala keterbatasan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.